yang memproduksi rokok ilegal bisa ditutup. Bahkan bisa kena sanksi. Selain ditutup itu bisa dipidanakan. Dipidanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para subscriber Media Kenal News dimanapun berada. Terima kasih telah setia menonton channel YouTube Media Kenal News. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali hadir untuk memberikan wawasan dan informasi kepada para pemirsa dan masyarakat di Indonesia terkait tema yang akan diangkat hari ini cukup menarik sekali karena ini berkenaan dengan kondisi negara yang saat ini bisa boleh dikata lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Hal yang viral pada hari ini, pada saat ini, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, negara kita lagi darurat narkoba. Yang kedua, negara kita lagi darurat judi online. Hampir setiap profesi dan masyarakat Indonesia itu melakukan transaksi judi online. Tapi ini ada hal yang lebih menarik lagi. Yang ini hal yang dapat menguras atau menggerogoti negara dari dalam. Apa itu? Adalah maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Oleh sebab itu, siang hari ini kita mengangkat tema negara Indonesia lagi darurat rokok ilegal. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya kedatangan tamu lagi. Ini cukup tidak asing lagi karena sebelumnya sudah di podcast-podcast sebelumnya aktivis ini selalu hadir memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait isu-isu terkini yang mungkin itu sangat butuh diketahui oleh halayak ramai oleh masyarakat se-Indonesia. Oke, langsung saja agar tidak panjang lebar. Saya perkenalkan dulu rekan saya, sahabat saya, Farid, yang dikenal dengan Fad Gaki. Oke, selamat siang Mas Farid. Ya. Gimana kabarnya hari ini Mas Farid? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ya seperti biasalah, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Pertama ini Mas Farid, saya ingat pada podcast beberapa bulan yang lalu Mas Farid Tahun lalu ya. tahun lalu ya. Ya. Ya, tahun lalu Mas Farid getol menyuarakan mendukung rokok ilegal, terutama di Madura. Lebih khususnya lagi di Kabupaten Sumeneb. Cuma yang tidak habis saya pikir, kenapa saat ini kembali Mas Farid mau berbicara tentang rokok ilegal tapi tidak mendukung. Tapi menurut Mas Farid sekarang mau menyoroti peredaran rokok ilegal yang menurut Mas Farid ini adalah bahaya terhadap kondisi negara saat ini. Ya. Menurut Mas Farid, kenapa sih saat ini Mas Farid ini menyoroti peredaran rokok ilegal yang sebelumnya Mas Farid itu didukung? Ya, mungkin bisa dijawab, Mas. Ya, pertama ya karena ini singkat saja kalau itu. Dulu kan secara sisi ekonomi yang saya dukung kan, tapi secara ilegalnya enggak, gitu kan. Dulu kan begitu. Makanya harapan saya itu dulu, kalau rokok sudah jalan, rokok sudah menjadi konsumtif aktif masyarakat, itu dilegalkan saja. Berarti sih selama ini belum ada perkembangan perusahaan-perusahaan rokok yang memproduksi rokok ilegal itu menjadi legal. Belum. Makanya saya katakan negara tidak hanya darurat judi online, negara tidak hanya darurat narkoba, tapi juga darurat peredaran rokok ilegal. Yang itu sangat merugikan negara. Saya jelaskan dulu ya sedikit rokok ilegal itu apa. Ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2027, rokok ilegal itu tidak dilekati dengan pita cukai, tidak ada pitanya, polos lah. Ya. Dan dilekati dengan pita cukai, tapi misalkan bekas. Itu masuk juga kategori ilegal. Atau juga dilekati bukan tempatnya,
kan ada SKM dan SKT. Kalau SKT itu bukan mesin ya, kretek. Itu kadang dipasang di rokok, rokok yang seharusnya SKM itu kan, di rokok filter. Itu memang administrasi, tapi berkali-kali lipat sanksinya. Ada sanksi, ada pidananya. Itu rokok ilegal gambarannya. Jadi tidak ada pita cukainya. Singkatnya itu. Oh, berarti ini yang Mas Farid Contoh bawa seperti ini ya. Yang ada di depan ini? Ya, ini. Lah seperti ini Newcastle. Ini kan tidak ada pita cukainya. Ini ilegal. Ada Fantastik. Ya, Fantastik. Ini juga tergolong ilegal. Karena tidak ada pita cukainya. Ada juga ini San Marino, ya, San Marino. Ini laris ini. Ini laris yang beredar. Jadi rokok-rokok yang saya beli ini hanya sebagian kecil saja. Jadi ada puluhan bahkan 70 merek rokok, baik itu rokok yang dari lokal Madura maupun yang dari Jakarta, dari luar, dari Kalimantan, kemudian bahkan dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Itu bebas tanpa ada rintangan hal apapun ya? Nah, makanya itu. Itu nanti ya. Saya jelaskan rokok ilegal ini dulu. Kemudian ada ini juga Luxio. Ada rokok Luxio. Ya ini ya rokoknya. Ini beredar di warung-warung kaki lima, toko-toko. Ada Grand Make. Ada Manchester. Ada Genesis. Ada Nice ya. Dan Nice. Ada Coffee Black. Ini rokoknya. Ini juga ilegal ya karena tidak ada pita cukainya. Ada Zebra, ada Zeba, ada rokok Boss Cafilet. Ini juga tidak ada kan? Ya. Ini Pak Hilman. Polosan ya, polos. Ya. Tidak ada pita cukainya. Ya. Ada New Hammer. Kemudian ada juga ini rokok Siva Mel, Siva Mel. Ini ilegal karena tidak ada cukainya. Ada juga Pro Seven. Pro Seven. Ya, ada Pro Seven. Nah, ini juga laris juga ini. Ada Esmel. Ada Esmel. Kemudian ada juga rokok Gucci Black. Aura. Banyaklah rokok-rokok ilegal yang saya tidak kenal mahal. Ini mahal loh. Bahkan kalau San Marino ini sudah 14.000 kalau di toko. Iya. Berarti saya beli. Bisa dikatakan lebih mahal dari rokok yang bercukai. Bisa dikatakan, bayangkan rokok-rokok yang alami itu kan seperti masih 8.000. Ya bersaing dengan alami. Itu. Bersaing dengan itu. Ya ini, rokok-rokok ini. Ada juga rokok Gucci Black. Ada ya anunya, cuman ini Gucci. Ya ini. Ini Gucci Black ya. Kayak jarum black gitu. Nih. Ini rokok Gucci Black. Ini legal ini. Ini beredar pesat di masyarakat. Jadi konsumsi aktif masyarakat. Bahkan dari berbagai profesi juga. Ada pegawai, ada masyarakat menengah, masyarakat bawah, petani juga. Semua. Ya ada rokok Gicu juga. Banyaklah rokok-rokok yang beredar di Sumeneb itu yang diduga ilegal banyak. Ada puluhan. Cuman saya mau beli semua itu. Mahal. Ya kalau seperti ini bukan diduga lagi seperti. Ya ilegal. Ini jelas ilegal. Ya. Beda dengan rokok yang legal. Ya, ini kalau rokok legal kan ini. Jadi ada berapa pajaknya itu tertera kan? Ada pita cukainya. Iya. Sekarang kan pajak kalau apa itu 10% ya pajaknya dari jumlah cukai. Nih, ini legal. Ini legal seperti ini misalkan. Lah ini SKT. Oh, kalau SKT kretek, gitu, kretek ya. Yang pakai gilingan itu. Kalau yang ini pakai mesin. Ya, mesin. Itu perbedaan rokok ilegal dengan yang tidak ilegal ini. Ini berbeda. Jauh perbedaannya kan. Ya. Walaupun ini merek LE, ini Surya. Itu perbedaan rokok dan sanksinya ada pidananya juga. Sebelum ke sanksi Mas Farid. Ya. Dari sejumlah rokok yang Mas Farid kumpulkan hari ini. Saya kira ini produksinya di mana saja kira-kira? Ini ada di Kabupaten Sumeneb, ada di Kecamatan. Karena ada begini, ada rokok bukan orang Lenteng yang produksi tapi distributornya, begitu kan? Ada
begitu. Ada di Songsongan misalkan yang memproduksi tapi distributornya orang kecamatan ini. Nah, ada di kecamatan ini, ini yang rata-rata produksinya, saya bicara produksi ada di yang... kecamatan Ganding, bisa Songsongan, bisa di kota juga memproduksi, ya kan? Di kecamatan di Pamekasan itu ada juga di kecamatan Pakong, di kecamatan Kota, di kecamatan banyaklah mayoritas karena ini kalau rokok ini kayaknya di Pamekasan ya, Genesis, kemudian San Marino, ya, Big Boss, Cafe, dan juga rokok ini yang dari Sumeneb Kadur. Apa saja kira-kira Big Boss ini ya, Cafe ini. Kalau yang kafe ini kayaknya ini bagus ini kemasannya. Ini Pamekasan. Pamekasan ya? Ya, pakaiannya Pamekasan. Ada yang Malang ya. Jadi banyak ini sebenarnya. Ada yang Malang, ada yang Kalimantan. Yang anehnya itu kok bisa lolos? Itu pertanyaan saya. Bisa lolos kan? Kalau yang Sumeneb apa saja kira-kira Mas Farid? Ya, yang beredar pesat itu kan ada rokok Gicu, ada rokok Fantastik, ada Dubai, kemudian ada nggak tahu Grand Max ini mungkin juga ada Luxiu ini juga kan. Kemudian San Marino ini beredar di Sumeneb, cuma ini distributornya orang Sumeneb kan begitu. Ya. Nah, makanya kenapa rokok produksinya bukan di Sumeneb? Bukan. Ya? Kenapa di Pamekasan ini kalau nggak salah di Pamekasan. Lah, kenapa rokok ini sekarang seperti Genesis ini? Genesis ini juga kayaknya di Pamekasan, Kretek ini ya. Kretek. Cuman ini Kretek apa? Kok ini SKM begitu kan? Ini aneh kan? Nah. Ya filter. Ya benar. Jadi ini cuman SKM tapi nggak ada pita cukainya kan? Oh iya, nggak ada. Nggak ada. Mestinya itu nanti ada pita cukainya juga SKM kalau sudah resmi. Nah, ini Genesis ya. Ini pesat juga Genesis ini. Genesis ini pesat juga. Tadi Mas Farid bicara sanksi. Kira-kira sanksinya bagi yang memproduksi rokok ilegal ataupun bagi yang mendistributorkan atau yang menjadi distributor ataupun bagi sales atau pengecer kecil itu kira-kira apa sanksinya jika menjual ataupun mengedarkan rokok-rokok ilegal ini? Ya, kalau mengacu kepada Undang-Undang 39 2027 ya, tentang bea dan cukai, itu jelas sudah sanksinya. Jadi ada sanksi pidananya itu di pasal, ya itu di yang terkait rokok ilegal itu ada di pasal 55, pasal 54. Yang 54 itu membicarakan tentang sanksi. Ada sanksi pidananya paling cepat itu 1 tahun. Paling lama 8 tahun. Sanksi pidananya? Sanksi pidananya, ya. Ada 1 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun, ada paling lama itu 8 tahun. Kemudian kalau administrasi itu sanksi dendanya itu 10 kali lipat nilai cukai atau 20 kali lipat maksimalnya. Jadi kata siapa nggak ada sanksi pidananya, jelas kok. Jadi bagi pengedar ya, siapa orang yang menawarkan atau yang menyediakan, kata-kata menyediakan itu kan di pabrik, diproduksi itu kan. Iya. Kemudian dari produktor itu ke distributor, ya kan? Iya. Dari distributor ke sales, dari sales baru beredar ke toko-toko itu. Dari rentetan peredaran itu pelaku-pelaku itu kena semua, bisa dikena sanksi semua. Kena semua, bahkan perusahaan, oknum perusahaan, misalkan perusahaan A misalkan, kan ada yang resmi, ini modusnya sekarang. 1 rokoknya legal, 5 ilegal dengan berbagai macam merek. Iya. Seperti ini nih, rokok-rokok ini kan. Ada yang legal ini 1 misalkan. Perusahaan itu melegalkan 1. Kemudian selebihnya 2 atau 3 rokok itu ilegal. Kan ada daftarnya di cukai. Di bea dan cukai di Pamekasan, ada perwakilannya di Jawa Timur, kemudian di pusat. Pasti ada itu. Rokok yang diproduksi itu apa saja ya? Ya, tapi kalau yang ilegal, makanya ini kan tidak ada nama perusahaannya.
Perusahaannya apa tidak ada ya? Ya, kesulitannya itu kan, ini kan rokok Luxio ya, rokok Grand Max. Lah, ini kan tidak ada nama rokok perusahaannya. Kalau ini kan ada kan, Iya, ya. Surya Gudang Garam, berarti perusahaan gudang garam kan? Iya, iya, Ya kan? iya. Ini diproduksi oleh, ada kan di sini di Ini cukainya ini di ada. belakang kayaknya ini nih. Ya, ya, Ah, PT ini. Kalau yang legal ini. Jadi ada Pak Hilman ya, iya. diproduksi. Ini nggak ada diproduksi oleh apa ini? Ya kan? Dibuat oleh Indonesia. Oh, langsung ya. Langsung Iya. negara berarti ini ya. Iya. Langsung negara Ini kayak kan. gitu. Ya, Eh, langsung menyebut negara kode yang produksi ya. Nggak ada kan? Ini Nah. kan kalau rokok yang legal kan ada. Iya. Jelas dibuat oleh PT Gudang Garam, Hmm. TBK. Kalau ini ya antik ini rokok Luxio ini dibuat oleh Dibuat oleh Indonesia. Ini Langsung ya berarti. Iya. Ya. Ini dibuat oleh Indonesia. Hmm. Jadi ini Berarti tidak jelas alamatnya Iya, ya, alamat produksinya di mana, perbedaannya itu perusahaannya itu apa. betul. Perbedaan rokok ilegal dan legal itu juga. Ya, ya, ya. Selain memang tidak ada pitanya polos gitu kan. Hmm. Atau menggunakan pita yang seharusnya digunakan ke kretek tapi digunakan ke yang mesin begitu, SKM gitu kan. Ya, ya, ya. Filter itu kan SKM harusnya. Ya, ya. Jadi dibuat oleh mesin. Bahkan pabriknya bisa ditutup. Contoh yang Semarang ya, ditutup. Kenapa? Bayangkan kalau mesin ya. Kalau mesin itu seperti rokok ini misalkan. Rokok ini. Ini kan putihan ini sebenarnya. Nggak ada cengkehnya ini. Lah, rokok-rokok seperti ini. Ya. Bayangkan kalau setiap menit itu bisa 1.200. Satu mesin ya. Satu mesin. 1.200 batang. Ya. Satu mesin. Kalau 4 mesin berapa? 4.000. 4.800. Kalau operasinya iya. Kalau sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam berapa? Makanya yang Semarang itu sampai 378 juta batang. Kerugian negara kalau itu bayar pajak itu 92 M. Waduh, luar biasa ya Mas Wari kerugian. Kalau bayar cukai ya. Karena beda loh, ada bayar pajak rokok, ada bayar cukai. Pabrik perusahaannya itu. Iya. Tapi kalau pajaknya itu ke umum, biasanya ke provinsi pembayarannya. Ke Kasda umum. Apakah itu lanjut ke negara? Ya mungkin ke negara nanti. Iya. Tapi beda dengan biaya dan cukai. Jadi ada dua itu. Oh, di samping harus bayar ke cukai juga. Cukai ini wajib. Untuk nebus pita cukainya ya, juga harus bayar pajak. Pajak rokoknya, produksinya. Juga harus ada. Nah, pertanyaannya bayar nggak mereka kan begitu. Lah, ini bisa ditutup pabriknya itu. Kalau saya kan tahu semua kan. Nanti rokok ini siapa? Makanya saya tidak mau sebut nama di sini. Tapi rokok-rokok ini sudah tahu. Ini bukan rahasia umum lagi. Berarti kan. Cukai berarti sudah tahu ya cukai ya. Lah, makanya kalau bilang cukai itu tidak tahu itu aneh menurut saya kan. Kalau memang cukai mau betul-betul mau berantas rokok ilegal, ya cukai mudah kok. Tinggal kerjasama dengan daerah atau saya siap membantu kok juga kalau memang dibutuhkan. Bisa ditutup rokoknya. Perusahaan rokok legal, ya legal ini ya, yang memproduksi rokok ilegal bisa ditutup. Bahkan bisa kena sanksi. Selain ditutup itu bisa dipidanakan. Oke. Terima kasih Mas Farid atas wawasan ataupun pencerahan yang sudah diberikan dan disampaikan kepada publik terkait tentang rokok ilegal yang saat ini lagi marak, mungkin lebih marak daripada judi online ya Mas Farid ya. Ya, lagi marak. Harapan besarnya ini Mas Farid, bagaimana produksi rokok ilegal, ya, perusahaan-perusahaan rokok ilegal ini bisa ditutup.